Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah Al-Iskandari sebagai santapan rohani malam pada hari ini, Jumat 24 Juli 2020. Tema dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah adalah bilangan salat yang diwajibkan kepadamu sedikit, tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya, Ibnu Athaillah berkata, "Alima wujudad da'fi minka, faqallala a'dadaha, wa alima ihtiyajika ila fadlihi, faqaththara amdadaha." Saya ulangi. Alima wujudad da'fi minka, faqallala a'dadaha, wa alima ihtiyajika ila fadlihi faqaththara amdadaha. Artinya, Allah mengetahui kelemahan dirimu, sehingga Allah mengurangi bilangan salat. Dia juga mengetahui kebutuhanmu terhadap karunia-Nya, sehingga Dia melipat gandakan pahala salat itu untukmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya, bilangan salatmu sedikit, tetapi pahalanya dilipat gandakan Allah. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu bahwa salat itu mulai diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada saat beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima instruksi atau kewajiban salat itu pada malam Isra dan Mi'raj. Hal ini diceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang sangat panjang, yang antara lain sebagai berikut. Mulanya salat itu diwajibkan sehari semalam. Jumlahnya 50 kali. Setelah menerima instruksi itu, Nabi pun turun dari langit ketujuh. Dalam perjalanan turun ke langit berikutnya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat pertemuan itulah, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad tentang instruksi yang diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad menjawab, "Yang aku terima adalah kewajiban salat sebanyak 50 kali sehari semalam." Nabi Musa lalu menyatakan, 50 kali sehari semalam terlalu berat buatmu dan umatmu." Saran Nabi Musa, kembalilah kepada Allah untuk meminta diskon, pemotongan. Ketika Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta pengurangan dan diskon, Nabi Muhammad pun mengajukan pengurangan dan Allah mengurangi 5 kali salat. Sehingga jumlahnya tinggal 45 kali.
Setelah itu pun Nabi Muhammad kembali turun. Lalu bertemu kembali Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad memberitahukan kepada Nabi Musa tentang pengurangan itu. Nabi Musa menyarankan terus kepada Nabi Muhammad beberapa kali untuk meminta pengurangan. Yang akhirnya Nabi Muhammad pun kembali beberapa kali kepada Allah dan meminta diskaun. Sehingga apa? Diberi diskaun oleh Allah sebanyak 45 kali. Tinggal 5 kali sholat. Sholat yang berjumlah 5 kali sehari semalam itulah yang hingga kini menjadi kewajiban kaum muslimin dan muslimat umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertemuan terakhir antara Nabi Muhammad dengan Allah, Allah berpesan kepada Nabi Muhammad bahwa aku telah tetapkan bagimu dan umatmu sebanyak 5 kali salat sehari semalam. Tapi nilai 5 kali salat itu sama dengan 50 kali salat sehari semalam. Selanjutnya Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, jika ada salah seorang dari umatmu yang berniat melakukan kebaikan, kemudian niatnya itu tidak terwujud, maka aku akan catat niatnya itu sebagai satu pahala baginya. Jika niatnya melakukan kewajiban itu terwujud, maka aku akan memberinya 10 pahala. Lalu jika ada seorang di antara umatmu yang berniat melakukan suatu kejahatan, lalu niatnya tidak terwujud, maka kata Allah, aku tidak akan mencatatnya sebagai dosa. Akan tetapi apabila niat jahatnya itu terwujud, maka aku akan mencatatnya sebagai satu dosa. Lalu para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dalam lanjutan hadis itu Nabi Muhammad turun dan ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, tinggal berapa yang diwajibkan kepadamu? Tinggal 5 kali sholat. Lalu apa? Minta lagi lah, itu masih berat bagi umatmu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah malu untuk meminta terus-terus kepada Allah tentang pengurangan itu. Akhirnya Nabi pun turun kembali ke bumi. Para pencinta kalimat Ibnu Athaillah. Begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala yang mengurangi jumlah kewajiban salat yang tadinya berjumlah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya salat itu memang diwajibkan sebanyak 50 kali sehari semalam. Pasti salat itu menjadi suatu kewajiban yang sangat berat dilakukan, tidak hanya oleh Nabi Muhammad tetapi juga oleh umatnya. Tidak usah banyaknya 50 kali, yang 5 kali ini saja sehari semalam sudah sangat berat terasa oleh sebagian orang. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimatnya, bahwa Allah mengetahui kelemahanmu sehingga Dia mengurangi atau menyedikitkan bilangan salat itu. Ini merupakan rahmat Allah yang luar biasa besarnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Pahala yang didapat oleh seseorang yang berniat melakukan kebaikan dan mewujudkannya mendapatkan 11 pahala. Sedangkan seorang yang berniat melakukan sesuatu kejahatan, maka niatnya tidak dicatat sebagai dosa, tetapi ketika dia wujudkan niatnya hanya dicatat sebagai satu dosa.
para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemurahan lain yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya adalah bahwa salat yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia-Nya kepada umat Nabi Muhammad. Salat yang 5 kali sehari semalam itu nilainya sama dengan melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Ini berarti bahwa 1 kali salat yang kita lakukan nilainya sama dengan melaksanakan 10 kali salat. Jumlahnya menjadi sempurna 50 kali salat kalau kita sempurna melaksanakan salat yang 5 kali itu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia Allah yang lain yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah diberikannya pahala yang berlipat ganda dari melaksanakan salat. Di antaranya adalah bahwa salat yang dilakukan secara sempurna akan menghapuskan semua dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat. Seperti salat subuh dan salat zuhur menghapuskan semua dosa yang ada di antara keduanya. Salat zuhur dan salat asar menghapuskan semua dosa yang ada di antara keduanya. Salat asar dan salat maghrib menghapuskan semua dosa di antara keduanya. Salat maghrib dan salat isya menghapuskan semua dosa yang terjadi di antara keduanya. Salat isya dan salat subuh menghapuskan semua dosa yang ada di antara keduanya. Ini berarti kalau kita melaksanakan salat secara penuh 5 kali sehari semalam dengan khusyuk dan niat yang ikhlas, maka tidak akan pernah lagi ada dosa kita. Para pendengar, pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, ada lagi hadis yang menarik yang kita dengarkan dari sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan salat 5 waktu itu bagaikan ada seseorang yang tinggal di pinggir kali. Kali itu airnya jernih, airnya bersih. Lalu dia mandi di kali itu 5 kali sehari semalam. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, kira-kira menurut pendapat kalian, kalau orang mandi 5 kali sehari semalam itu adakah dakinya yang tertinggal? Kata para sahabatnya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari dakinya itu ya Rasulullah. Terhapus semua, kata para sahabat. Kata Nabi, itulah perumpamaan salat yang kalian lakukan 5 kali sehari semalam. Bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Tidak ada dosa sedikit pun yang tertinggal dari dirinya karena melaksanakan salat itu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu pencerahan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi renungan kita dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah salat secara sempurna sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.